Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah Matematika Finansial, Departemen Aktuaria Angkatan 2019, Institut Teknologi 10 November. Pada video kali ini, akan dibahas mengenai struktur jangka waktu dari suku bunga atau the term structure of interest rates. Yuk kita simak! Pada pembahasan mengenai struktur jangka waktu dari suku bunga, ada beberapa istilah yang akan dipelajari, yaitu yield rate atau tingkat imbal hasil, spot rate atau tingkat bunga spot, dan forward rate atau tingkat bunga forward. Selama ini dalam perhitungan obligasi, diasumsikan bahwa suku bunga yang digunakan ialah tetap atau konstan. Namun realitanya, suku bunga yang digunakan tidaklah tetap. Biasanya, semakin lama jatuh tempo obligasi, maka tingkat imbal hasil yang ditawarkan juga lebih tinggi. Para ahli pada umumnya menyebutkan hubungan antara tingkat imbal hasil dan waktu jatuh temponya secara grafis. Grafik hubungan ini disebut yield curve atau kurva imbal hasil yang menggambarkan yield to maturity sebagai fungsi waktu. Berikut adalah 3 jenis kurva imbal hasil. Kurva naik atau upward sloping. Kurva ini menggambarkan imbal hasil yang lebih tinggi diperoleh dari investasi dengan waktu jatuh tempo yang lebih lama, serta dianggap memiliki kemiringan yang normal. Juga menunjukkan ekonomi negara yang sedang berkembang. Kurva naik sendiri cukup sering ditemukan loh. Kurva turun atau downward sloping. Jika imbal hasil yang lebih tinggi diperoleh dari investasi dengan waktu jatuh tempo yang lebih singkat, maka akan digambarkan dengan kurva turun atau kurva imbal hasil inverse, yang juga menandakan bahwa ekonomi sedang atau akan memasuki periode resesif. Sedangkan, apabila variasi antara imbal hasil jangka pendek dan jangka panjang tidak terlalu signifikan, maka akan digambarkan dengan kurva flat. Kurva flat juga menandakan bahwa keadaan ekonomi di masa depan tidak dapat diprediksi. Ekonomi pada masa ini cenderung melambat dan bahkan menyebabkan keuangan menurun. Lalu, bagaimana cara menghitung obligasi berkupon jika nilai imbal hasil bervariasi menurut waktu jatuh temponya? Tingkat imbal hasil manakah yang dipakai untuk menghitung cash flow ini? Nah, untuk menghitung obligasi tersebut, maka kita akan menggunakan metode STRIPS atau Spread Trading of Registered Interest and Principal of Securities. Dalam metode ini, untuk setiap suku bunga perlu dihitung sendiri-sendiri. Perhitungan ini dilakukan dengan mengasumsikan setiap cash flow baik kupon ataupun pembayaran pokok pinjaman sebagai obligasi tanpa kupon atau zero coupon bond yang independen atau tidak saling berhubungan. Sebagai contoh, seorang investor membeli sebuah obligasi berkupon yang dibayarkan semesteran selama 10 tahun. Investor ini kemudian memecahkan obligasi ini menjadi 20 obligasi independen. Obligasi independen ini akan berbentuk obligasi tidak berkupon dengan waktu jatuh tempo yang beragam mulai dari 1 semester sampai 20 semester. Pemecahan sebuah obligasi berkupon menjadi beberapa obligasi tanpa kupon yang independen inilah yang dinamakan metode STRIPS. Apabila setiap kupon dari obligasi mula-mula dijual sebagai obligasi tanpa kupon independen di pasar modal, maka harga dari obligasi mula-mula tadi akan sama dengan jumlah harga setiap obligasi independen tersebut. Lalu, bagaimana cara investor memperoleh keuntungan dari obligasi ini? Investor dapat memperoleh keuntungan di saat harga dari obligasi mula-mula tidak sama dengan jumlah harga setiap obligasi tanpa kupon independen. Perbedaan harga antara penjualan dan pembelian akan menjadi laba yang diterima oleh investor tersebut. Contoh soal, Ningguang membeli sebuah obligasi jangka waktu 5 tahun dengan nilai par sebesar 5 juta rupiah dan membayarkan kupon setiap tahunnya sebesar 10%. Apabila Ningguang menerapkan program STRIPS dan memecah obligasi berkupon yang dibelinya menjadi beberapa obligasi tanpa kupon dengan yield to maturity sesuai tabel di bawah ini, maka berapakah harga obligasi mula-mula? Karena tidak ada keterangan, maka nilai tebus sama dengan nilai par yaitu sebesar 5 juta rupiah. Kemudian diketahui bahwa N sama dengan 5 tahun, dengan R 10%, S1 4%, S2 5%, S3 6%, S4 7%, dan S5 sama dengan 8%. Untuk mencari harga obligasi mula-mula, maka kita harus membawa semua arus kas, baik arus kas masing-masing kupon dan nilai tebus, ke tahun ke-0. Perlu diingat bahwa pada metode STRIPS, setiap arus kas diasumsikan sebagai obligasi tanpa kupon independen. Kemudian didapat besar kupon yang dibayarkan setiap tahunnya ialah 10% dari 5 juta yaitu Rp500.000. Sehingga, dengan menggunakan rumus nilai saat ini, didapatkan besar harga obligasi mula-mula adalah sebesar Rp5.478.700
Rp748,801. Nah, dari contoh sebelumnya, yield to maturity yang diberikan merupakan tingkat bunga spot atau tingkat timbal hasil. Untuk mengetahuinya, mari kita ulas satu persatu. Spot rate dan yield rate. Spot rate atau tingkat bunga spot adalah tingkat suku bunga dari obligasi tanpa kupon dengan periode dari waktu ke 0 sampai waktu ke T dan biasa dinotasikan dengan ST. Rumus dari tingkat bunga spot ialah 1 ditambah ST dipangkatkan T sama dengan 1 ditambah I periode waktu ke 0 hingga ke T. Dari rumus ini, ST adalah tingkat bunga spot pada periode waktu 0 hingga waktu ke T, dan I adalah tingkat bunga efektif tahunan selama periode waktu 0 hingga waktu ke T. Yield rate atau tingkat timbal hasil adalah tingkat return yang didapatkan oleh investor dari obligasi berkupon dengan periode waktu ke 0 sampai waktu ke T, dan biasa dinotasikan dengan YT. Tingkat timbal hasil bisa didapatkan dari persentase hasil bagi return yang didapatkan dengan harga obligasi itu sendiri. Apa sih perbedaan tingkat bunga spot dan tingkat timbal hasil? Dalam perhitungan tingkat bunga spot, arus kas hanya dapat terjadi di awal atau akhir periode investasi. Contoh yang paling umum ialah pada obligasi tanpa kupon. Untuk menghitung arus kas suatu investasi, hal utama yang perlu diperhatikan ialah waktu pembayaran dari arus kas tersebut. Sehingga, apabila arus kas terjadi di tahun pertama, maka suku bunga yang digunakan untuk menghitung nilai arus kas pada tahun ke-0 ialah S1. Sedangkan, apabila arus kas terjadi di tahun kedua, maka suku bunga yang digunakan untuk menghitung nilai arus kas pada tahun ke-0 adalah S2, dan seterusnya. Sehingga, jika perhitungan arus kas menggunakan tingkat bunga spot, maka yang harus diperhatikan adalah waktu pembayaran dari arus kas tersebut, bukan periode investasinya. Sedangkan, perhitungan dalam tingkat timbal hasil, arus kas dapat terjadi kapanpun selama periode investasi. Contohnya ialah pada obligasi berkupon. Untuk menghitung arus kas suatu investasi selama periode T tahun, menggunakan suku bunga yang berlaku selama T tahun atau YT. Contohnya, apabila suatu obligasi memiliki periode waktu 1 tahun, maka suku bunga yang digunakan untuk menghitung seluruh arus kas selama periode tersebut adalah Y1. Perhitungan ini bisa terjadi di tahun ke-0 ataupun tahun ke-1. Sedangkan, apabila periode investasi berjalan selama 2 tahun di mana arus kas dapat terjadi pada awal, tengah, ataupun akhir periode investasi, maka suku bunga yang digunakan dalam seluruh perhitungan ialah Y2. Sehingga dalam periode yang berbeda-beda, digunakan suku bunga yang berbeda pula. Hal ini membuktikan bahwa tingkat imbal hasil sangat dipengaruhi oleh periode investasi. Contoh soal, diberikan data mengenai tingkat imbal hasil dari suatu obligasi dengan nilai par 100 sebagai berikut. Dapatkan nilai dari tingkat bunga spot S2 dengan mengasumsikan bahwa obligasi tersebut membayarkan kupon tahunan sebesar 5%. Karena tidak diketahui di soal, maka nilai tebus sama dengan nilai par yaitu sebesar 100. Kemudian, untuk mencari nilai dari S2, maka harus terlebih dahulu mencari nilai dari S1. Nilai dari S1 ialah sama dengan nilai dari Y1 yaitu sebesar 1,7568%. Setelah mendapatkan nilai dari S1, maka selanjutnya dapat dihitung nilai dari S2. Berikut ialah arus kas dari tingkat bunga spot dan tingkat imbal hasil yang masing-masing akan dibawa ke tahun ke-0. Karena nilai di tahun ke-0 dari kedua arus kas sama, maka kedua persamaan dari masing-masing arus kas dapat disamadengankan. Sehingga, akan didapatkan nilai dari tingkat bunga spot untuk jangka waktu 2 tahun atau S2 ialah sebesar 3,046577%. Setelah memahami mengenai tingkat bunga spot dan tingkat timbal hasil, selanjutnya akan dibahas mengenai forward interest rate. Forward interest rate atau tingkat bunga forward adalah suku bunga yang akan digunakan pada transaksi finansial di masa yang akan datang. Tingkat bunga forward ini merupakan ekspektasi suku bunga yang muncul akibat dari ketidakpastian suku bunga di masa mendatang. Rumus dari forward rate ialah 1 ditambah FAB sama dengan 1 ditambah SB dipangkatkan B dibagi dengan 1 ditambah SA dipangkatkan A. Dari rumus tersebut, FAB atau tingkat bunga forward adalah suku bunga efektif pada periode tahun ke A hingga tahun ke B. SA adalah tingkat bunga spot pada periode waktu A tahun, dan SB adalah tingkat bunga spot pada periode waktu B tahun.
Karena itu, untuk menghitung nilai tingkat bunga forward pada periode AB, maka perlu diketahui tingkat bunga spot pada tahun ke-A dan pada tahun ke-B. Sebagai ilustrasi, apabila tingkat bunga spot dari sebuah obligasi tanpa kupon dengan periode 4 tahun adalah 8%, maka bagaimana tingkat bunga spot dari obligasi dengan periode waktu 5 tahun? Dengan menggunakan rumus dari tingkat bunga forward, maka akan didapatkan persamaan 1 ditambah S5 dipangkatkan 5 sama dengan 1,08 pangkat 4 dikali dengan 1 ditambah F45. Jika F45 sama dengan 0,08, maka S5 juga akan bernilai 0,08. Jika F45 lebih dari 0,08, maka S5 juga akan melebihi 0,08. Contohnya, jika F45 sama dengan 0,09, maka akan didapatkan nilai S5 yaitu 0,082. Nah, dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kurva imbal hasil yang naik pasti berkaitan dengan nilai tingkat bunga forward yang lebih tinggi dibandingkan tingkat bunga spotnya. Contoh soal, Xiangling mempunyai sebuah portofolio yang di dalamnya terdapat 2 buah obligasi tanpa kupon berjangka waktu 3 tahun dengan nilai tebus 5 juta rupiah, 1 buah obligasi tanpa kupon berjangka waktu 4 tahun dengan nilai tebus 6 juta rupiah, dan 1 buah obligasi tanpa kupon berjangka waktu 5 tahun dengan nilai tebus 7 juta rupiah. Diberikan informasi tingkat bunga spot sebagai berikut. Maka hitunglah nilai saat ini dari portofolio Xiangling dengan menggunakan A. Tingkat bunga forward dan B. Tingkat bunga spot. Untuk menghitung nilai saat ini menggunakan cara tingkat bunga forward, maka kita harus mengetahui nilai masing-masing tingkat bunga forward pada waktu 0 hingga 1 sampai pada waktu 4 hingga 5. Dan didapatkan nilai F01 adalah sama dengan tingkat bunga spot 1 tahun yaitu 0,04. Lalu dengan menggunakan rumus tingkat bunga forward, didapatkan nilai F12 yaitu 0,060096, nilai F23 yaitu 0,080287, nilai F34 yaitu 0,10057, dan nilai F45 yaitu 0,120943. Setelah didapatkan nilai tingkat bunga forward masing-masing periode, maka selanjutnya akan menggunakan rumus nilai saat ini. Untuk menghitung nilai saat ini dari obligasi yang berjangka waktu 3 tahun, maka tingkat suku bunga yang digunakan ialah F01, F12, dan F23. Sedangkan untuk obligasi yang berjangka waktu 4 tahun yang digunakan ialah F01, F12, F23, dan F34. Serta untuk obligasi yang berjangka waktu 5 tahun yang digunakan ialah F01, F12, F23, F34, dan F45. Kemudian setelah dilakukan substitusi, maka akan didapatkan nilai saat ini dari portofolio Xiangling adalah sebesar Rp17.737.546,48. Selanjutnya dengan menggunakan tingkat bunga spot. Berbeda dengan cara sebelumnya, untuk mencari nilai saat ini dari portofolio Xiangling, tingkat suku bunga yang digunakan pada perhitungan masing-masing obligasi ialah tingkat bunga spot dengan periode jangka waktu pembayaran. Sehingga, untuk menghitung nilai saat ini dari obligasi dengan periode pembayaran 3 tahun, maka kita menggunakan tingkat bunga spot S3. Untuk obligasi dengan periode pembayaran 4 tahun menggunakan S4 dan untuk 5 tahun menggunakan S5. Sehingga akan didapatkan nilai saat ini dari portofolio Xiangling adalah sebesar Rp17.737.646,48. Terbukti bahwa dari cara tingkat bunga forward dan tingkat bunga spot akan menghasilkan nilai saat ini yang sama untuk portofolio Xiangling. Sekian penjelasan dari kami mengenai struktur jangka waktu dari suku bunga. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.